Shalom sahabat firman, hari-hari ini kita menjumpai begitu banyak anak-anak muda bahkan remaja begitu mudah untuk putus asa dan bunuh diri. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar seorang wanita lulusan luar negeri usia masih 20-an. Entah apa yang menyebabkan sampai dia begitu nekat dan dia bunuh diri, terjun dari sebuah mall. Beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar bagaimana seorang pria remaja berusia 16 tahun membuat polling di Instagramnya. Apakah pilih D, death, atau L, live? 69% dalam polling berkata lebih baik pilih D. Dan remaja tersebut berusia 16 tahun memilih mati bunuh diri. Sahabat firman, sepertinya kehidupan itu begitu murah sekali. Nah, mereka banyak yang berpikir bahwa setelah mati habis perkara, tidak lagi menderita. Apakah benar? Hidup manusia tidak seperti binatang. Setelah mati tubuhnya bisa hancur, tapi punya jiwa, ada roh. Kemanakah mereka pergi? Itu sebabnya sahabat firman, hari ini mari kita belajar untuk melihat bahwa kehidupan kita harus menjadi seorang yang tegar, kuat. Kita belajar dari seorang yang bernama Yefta. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 dikatakan dia punya masa lalu yang sangat kelam. Yang bukan kesalahannya sendiri berada di atas muka bumi ini. Dia dilahirkan oleh seorang ibu wanita sundal pelacur. Ayahnya bernama Gilead. Satu masa lalu yang pasti tidak diinginkan semua orang. Dan bukan hanya masa lalunya yang sangat kelam, tetapi ketika dia kemudian lahir dan menginjak dewasa, dia juga dibenci oleh keluarganya, saudara-saudara dari ayahnya yang istri yang lain. Sehingga dia diusir, tidak mendapatkan hak warisan dan yang lain-lain. Sahabat firman, jika kita melihat kehidupan seperti Yefta, seakan-akan hidupnya hancur. Tapi kita belajar bagaimana Yefta, seorang yang tidak menyerah dengan keadaan atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang tua atau bahkan menyalahkan Tuhan. Dia berjuang, dia bekerja keras, terbukti bagaimana perjuangannya mendatangkan hasil. Ketika pada akhirnya dia dipanggil kembali oleh saudara-saudara dari ayahnya yang dulu mengusir dia. Dia diminta untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala, untuk memerangi bangsa Amon. Dan itulah kita membaca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 7. Yefta berkata, bukankah kamu membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Akhirnya Yefta menerima tawaran untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dan dia mengandalkan Tuhan. Dia menjadi seorang hakim yang disertai dan diberkati Tuhan. Sahabat firman, jangan pernah menyerah. Keadaan sesulit apapun, jangan putus asa. Carilah Tuhan, tetaplah berjuang, lakukanlah bagian kita dengan benar. Kita pasti menang, berhasil. God bless you.